Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Bima Sakti. Di sini saya akan menjelaskan definisi asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua konsep kimia yang sangat fundamental dan mendasari banyak reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Konsep asam dan basa telah berkembang selama berabad-abad dengan berbagai teori diajukan untuk menjelaskan sifat-sifat mereka. Dalam kimia, asam dan basa didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Masing-masing ketika dilarutkan dalam air, asam memiliki rasa asam, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Basa, di sisi lain, memiliki rasa pahit, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Pemahaman tentang asam dan basa sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk kimia, biologi, dan kedokteran. Oke. Teori asam dan basa. Pertama, teori Arrhenius. Asam menghasilkan ion H+, basa menghasilkan ion OH- dalam air, menjelaskan sifat-sifat asam basa. 2. Teori Bronsted-Lowry. Asam adalah donor proton, basa adalah penerima proton, menjelaskan reaksi asam basa tidak melibatkan air. 3. Teori Lewis. Asam adalah penerima pasangan elektron, basa adalah donor pasangan elektron. Elektron menjelaskan reaksi organik dan kompleks logam. 4. Teori Lux-Flood. Asam dapat menerima ion oksida, basa dapat mendonorkan ion oksida, berguna dalam kimia padatan. Oke, skala pH. Skala pH adalah skala logaritmik yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasahan suatu larutan. Skala pH berkisar 0 hingga 14. Dengan pH 7 dianggap netral. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, sedangkan larutan dengan pH lebih dari 7 bersifat basa. Kedua, asam. Larutan asam memiliki konsentrasi ion hidrogen yang lebih tinggi daripada ion hidroksida. Semakin rendah pH suatu larutan, semakin asam larutan tersebut. Basa. Larutan basa memiliki konsentrasi ion hidroksida yang lebih tinggi daripada ion hidrogen. Semakin tinggi pH suatu larutan, semakin basa larutan tersebut. Oke, next. Nah, indikator asam dan basa. Yang pertama, definisi. Indikator asam dan basa adalah zat yang dapat mengubah warna dalam larutan atau asam dan basa. Perubahan warna ini disebabkan oleh perubahan struktur molekul indikator akibat reaksi dengan ion hidrogen H+ atau ion hidroksida OH-. Contoh indikator asam basa yang umum meliputi lakmus, phenolphthalein, metil merah, dan bromtimol biru. Oke, kegunaan. Indikator asam dan basa digunakan untuk menentukan pH suatu larutan. Yang berbeda memiliki rentang pH yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pH larutan secara akurat. Oke, titrasi asam basa, penentuan konsentrasi. Titrasi asam basa adalah metode kimia yang menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan asam atau basa dengan konsentrasi yang diketahui. 2. Proses. Dalam titrasi asam basa larutan dengan konsentrasi yang diketahui, titran ditambahkan secara bertahap ke dalam larutan yang tidak diketahui konsentrasinya, analit, sampai reaksi antara asam dan basa selesai. Titik ekivalen dicapai ketika jumlah asam dan basa yang ditambahkan secara stoikiometrik sama. 3. Indikator. Indikator asam basa digunakan untuk menunjukkan titik ekivalen perubahan warna. Indikator menunjukkan bahwa reaksi antara asam dan basa telah selesai. Oke, reaksi netralisasi. Pengertian, reaksi netralisasi adalah reaksi kimia yang terjadi ketika asam dan basa bereaksi bersama untuk membentuk garam dan air. Reaksi ini menghasilkan larutan dengan pH netral sekitar 7.
Nah, persamaan reaksi. Persamaan reaksi umum untuk reaksi netralisasi adalah asam tambah basa sama dengan garam ditambah air. Contoh reaksi netralisasi meliputi asam klorida ditambah natrium hidroksida sama dengan natrium klorida ditambah air. Yang kedua, asam sulfat ditambah kalium hidroksida sama dengan kalium sulfat ditambah air. Oke, aplikasi. Reaksi netralisasi memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam industri, industri makanan, pertanian, dan kesehatan. Oke. Asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah masakan. Asam seperti cuka, jeruk, dan lemon memberi rasa. Basa seperti soda kue, mengembang dan membersihkan alat masak. Oke, kedua, pembersih rumah. Asam membersihkan kerak, basa membersihkan lemak dan minyak. 3. Perawatan mobil. Asam membersihkan baterai-baterai dan mesin, basa membersihkan kaca dan cacat mobil. Nah, 4. Pertanian. Asam dan basa digunakan untuk mengatur pH tanah agar optimal untuk tanaman. Aplikasi asam basa dalam industri. Oke, industri. Nah, kimia, sintetis kimia, produksi pupuk, pembuatan bahan peledak. Dalam industri farmasi ada produksi obat-obatan, pembuatan antibiotik, sintetis vitamin. Nah, dalam industri makanan dan minuman, produksi minuman bersoda, fermentasi makanan, penambahan rasa asam. Nah, dalam industri tekstil yaitu pencelupan kain, pemutihan kain, pembuatan serat sintesis. Aplikasi asam basa dalam bidang kesehatan, pencernaan. Asam lambung membantu mencerna makanan, tetapi terkadang produksi asam lambung berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti MAG, antasida yang merupakan basa lemah dapat menetralkan asam lambung dan meredakan gejala MAG. Cairan infus. Larutan infus seringkali mengandung asam atau basa untuk menjaga keseimbangan pH darah. Asam dan basa juga digunakan dalam larutan pembersih luka dan antiseptik untuk membunuh bakteri. Oke, kesimpulan. Asam dan basa merupakan konsep kimia yang penting dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang sifat-sifat asam dan basa sangat penting untuk memahami berbagai reaksi kimia, proses biologis, dan aplikasi praktisnya dari masakan hingga industri farmasi. Asam dan basa memainkan peran vital dalam banyak aspek kehidupan kita.